Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب, kita mulai pelajaran kita. Kita kemarin udah mempelajari bagaimana cara menampilkan suatu image ya. Coba buka pelajaran yang kemarin. Kemudian yang itu klik kanan open with live server ya. Open with live server. Layarana. Aduh salah. Kelihatan ya? Oh belum ada screen ya? Siapa screen-nya? Apa? Kelihatan ya? Taib, kemarin kan kita udah nampilin ya, pelajari cara nampilin suatu image ya. Pakai tag apa kemarin? Tag IMG ya. Kemarin kita ulang lagi sedikit. Kita kemarin punya tag IMG. Tag IMG ini yaitu kayak kita nyuruh ke browser untuk nampilin suatu image gitu. Nah, ya kalau kita mau nampilin suatu image, kita gunakan tag IMG namanya. Ya, IMG. Dan dia ini self tag. Self tag itu apa? Self tag itu kayak dia bentar. Ya, kalau self tag itu ya, kelihatan ya ini ya kamera nah. Self tag itu gini. Jadi kan di dalam HTML itu ada dua tag ya. Ada tag yang dia punya tagnya itu kayak parent tag. Dia itu punya anak gitu. Kayak misalnya gini. Ya kayak biasa kita pakai tag div misalnya, tag div. Nah, tag div itu kan gini dia bentuknya. Ya. Kayak gini ya. Atau jangan div lah. Kita udah pelajari namanya H1 lah ya. Atau tag H1 kemarin ya. Kita udah pernah pelajari tag H1. Ya. Ya kan karena bentuknya gini ya. Kemarin ya. Tag H1, kemudian di tengahnya ada tulisan gitu kan, bla 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 bla, tutup H1, ya kan gini kemarin, ya kan. Nah ini namanya parent tag, dia punya anak gitu, ya dia punya anak. Di laptop antum layarnya kebalik nggak? Dia nonton? Enggak. Di sini kebalik ya, gimana cara ininya ya? Udah. Baik. Kemudian ada tag yang dia nggak butuh parent gitu, dia nggak butuh children, dia nggak butuh anak. Contohnya apa? IMG gitu, tag IMG. Dia langsung tutup. Ya, dia langsung nutup. IMG tutup langsung gini. Nah, sesuatu dalamnya, ada properti gitu. Halo? Siapa tadi yang ngomong? Gini ya, ini tag IMG, dia tes. Ya tes. Dia Password WiFi apa? WiFi SD. Chat aja, chat bang, chat. Ya, gini ya. IMG titik-titik langsung nutup gitu.
Ya, langsung nutup. Ini namanya self tag gitu ya. Dia bisa berdiri sendiri gitu. Paham ya? Tagnya ya. Baik, kembali ke layar kita. Di layar kita ya, di layar kita ketika gini ya, IMG, kemudian di ujungnya ini langsung nutup gitu, langsung nutup. Ini namanya self tag, oke? Baik, kemarin kita udah pelajari tentang properti SRC, property source, ya, property source. Apa itu property source? Property source ini dia ngambil nama file, ya, ngambil nama file dari foto yang ingin kita tampilkan. Ya, di sini Ana punya nama file namanya trustlogo.png, atau Ana ubah aja ya. Ana rename jadi misalnya test ya, test.png. Ya, test.png. Ya. Ini source, itu fungsi source. Ya, dia nampilin suatu image, source itu ngambil file dari image-nya gitu. Ya. Baik, kemarin ada juga ALT. ALT itu apa? ALT itu dia kayak sebagai pembackup. Ya, pembackup. Kalau misalnya qadarullah, misalnya kita buka suatu website gitu, qadarullah tiba-tiba wifi kita mati gitu. Ya, itu dia bakal muncul tulisan ini ntar di dalam image-nya, belajar ngoding. Atau kita typo dalam menulis source-nya sehingga file ini tuh nggak ada. File ini tuh nggak ada di dalam folder kita gitu, folder kerjaan kita. Misalnya nih, Ana salah tulis nih, testi misalnya, testi.png, Ana save. Nah, dia bakal muncul di sini tulisannya belajar ngoding. Itu fungsi ALT. Ya, itu fungsi dari ALT. Paham ya? Paham Bang Ki ya? Ana belum coba nih, wifi di laptop nggak masuk, di HP masuk. Passwordnya apa? Baik. Ya, di sini ada test.png. PNG. Baik. Nah, ini ada pelajaran penting juga. Ya, ada poin penting terkait dengan ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, file test.png ini, file di samping ini itu sejajar ya, sejajar dengan ini index.html. Ya, atau kalau kalian tuh belajar file yang kalian kerjain lah, sejajar dia. Ya, sejajar dengan file yang kalian sedang kerjakan. Baik. Kalau sejajar dengan file yang kalian kerjakan, sejajar tuh gimana ini ya? Ini kan satu ini ya. Oh, lihat ini. Nggak ada folder di dalam, sejajar dia. Kalau sejajar dengan folder file yang kalian kerjakan, itu cara manggilnya gini ya, test.png. Biasanya kalau pemanggilannya benar, ini test, itu bakal muncul di sini nih. Coba kalian tulis misalnya, coba lihat nama ini kalian, nama image-nya, ya buat aja nama image yang mudah, jangan hancur gitu, yang parah-parah lah. Kalian rename aja apa gitu, misalnya test apa gitu ya. Nah, kalau benar cara memanggilnya biasa ini nih. Dia nih. Kalau kita udah sejajar, ya. Kalau kita udah sejajar di dalam file yang kita kerjakan. Ya, kalau kita udah sejajar dengan file yang kita kerjakan, itu kalau kita tulis, ini kita tulis test, langsung muncul nih dua nih. Ada dua file, betul ya? Ada dua file image di sini, test.png kalau lihat di layar Ana, sama test1.png. Ya, misalnya kita panggil nih test1.png, kemudian kita save. Ya, bakal muncul gambarnya. Bakal muncul gambarnya, ini gambarnya nih. Terlalu besar ya. Ambil yang ini aja yang kecil. Baik, paham ya? Nah, ini cara memanggil kalau dia sejajar. Sejajar. Baik, maksud sejajar nggak sejajar tuh gimana? Nih Ana jelasin
dalam layar di ini ya, papan tulis. Ini pelajaran penting nih. Ini bakal dipakai dimanapun. Jadi harus dipahami lah. Terkait namanya folder struktur ya, folder struktur. Bagaimana kita manggil suatu file untuk kita tampilkan lah misalnya. Taib. Kalau saya tekan kalian keluar ya. Bentar. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Buka apa? Klik kanan open with live server. Nih ya, kalau kalian lihat di dalam VS Code kalian, ya, kalian lihat di VS Code kalian, ya di sini nih, di VS Code-nya, itu kan ada ya, kalau folder nih, folder itu pertama buat kan kemarin belajar HTML kan. Ini folder paling atas. Ya, belajar HTML. Baik, di dalam belajar HTML ada beberapa file kan? Ada beberapa file. Ya, ada beberapa file. Baik. Ya, misal filenya a.html misalnya ya. Ada file .a.html. Ya, kemudian ada file image b.png misalnya. File image b.png. Ya, ini kita katakan si HTML ini misalnya folder yang kita sedang kerjakan, kita memanggil image ya. Ya, kita memanggil image-nya. Nih. Ini sejajar ya. Maksudnya apa? Dia sama-sama di dalam folder belajar HTML. Ya. Jadi cara manggilnya gimana? Cara manggilnya kelihatan ya? Ya. Cara manggilnya kalau kita pakai src kemarin tadi itu langsung, kalau ini kan b.png langsung b.png. Langsung gini. Ya, langsung b.png. Ya. Paham ya? Ini kalau sejajar. Ya, kalau dia sejajar cara manggilnya langsung gini. Ya, cara manggilnya tuh langsung gini. Ya, ini kalau dia sejajar. Paham ya? Paham, Manggi? Paham. Ya. Ini kalau dia sejajar. Nah, ada kasus yang biasanya jarang sejajar HTML dan PNG. Itu jarang kali. Biasanya orang bakal buat folder. Misalnya folder itu kita tandai dengan gini ya. Nah, nih, tanda gini. Misalnya orang bakal buat folder namanya assets, misalnya assets. Ya, kita buat folder baru namanya assets. Ya, di dalam folder assets, misalnya kita buat lagi folder namanya image. Ya, di dalam folder assets ada folder image. Ya, di dalam folder image baru ada folder c.png misalnya. Jadinya si image-nya ini ada di dalam folder image. Ya, c.png ini ada di dalam folder image, ya. Dan si image ini ada di dalam folder assets. Dan si assets ini ada di dalam folder belajar HTML. Ya, artinya apa? Artinya si a.html dan si c.png ini nggak sejajar. Ya, mereka dihalangi oleh dua folder nih. Ya, mereka dihalangi oleh dua folder. Ya, paham ya? Paham Mangki ya? Mereka nggak sejajar nih. Ya, gimana cara manggilnya? Gimana cara kita nampilin image ini?
Gimana cara kita mau nampilin c.png ini? Cara nampilinnya itu ya, cara nampilinnya itu kita ini titik ya slash titik slash ya titik slash kemudian nama folder ya, nama foldernya. Nama folder yang pertama itu apa? Assets. Berarti titik slash assets. Assets. Kemudian apa? Slash lagi, slash images. Images. Oh, kepanjangan ya. Bentar ya. Kita buat di mana ya? Di sini aja ya. Nih, image. Ya, src ini source ya. Tadi gimana? Titik slash kemudian ini ya nama folder ini assets kemudian slash lagi slash nama folder selanjutnya image kemudian slash baru nama file kita c.png. Nah baru tutup ini close tag ya. Gini cara manggil folder kalau dia nggak sejajar. Ya kita lihat juga. Ini kenapa ada dua? Karena dia dihalangi oleh dua folder. Ya. Kalau 3 gimana? Tambah lagi ya satu slash di sini folder selanjutnya. Gitu ya sampai seterusnya. Pokoknya konsepnya tuh seperti ini. Ya. Ini titik slash-nya apa maksudnya? Titik slash ini nyari folder ya, titik slash nyari folder yang sejajar dengan dia. Titik slash itu garis miring ya, garis miring ke kanan. Kalau yang ke kiri namanya backslash ya. Titik garis miring ya maksudnya apa? Titik garis miring ini itu maksudnya adalah dia kayak manggil folder yang sejajar dengan dia. Ya, dengan dia itu apa? Dia itu di sini yaitu file kerjaan kita. Ya, di sini apa? File kerjaan kita kan .html ya. Ya, folder yang sejajar dengan dia apa di sini? Si assets. Ya. Makanya kita di sini titik slash langsung assets. Ini apa maksudnya? Dia manggil folder sejajar dengan dia. Apa yang sejajar dengan dia? Yaitu si assets. Oke, paham ya? Paham Manggi? Hamdi? Paham. Ya. Ini Ya, praktek. kalau folder yang ke depan. Ya, ini folder ke depan. Ada kasus. Ini kayaknya ada penuh nih tulisannya. Mana caranya? Ada kasus, misal ya kasusnya gini. Di dalam belajar HTML ada misalnya ya, misal kita buat satu folder ya, namanya misal ya coding misalnya. Oke. Nah, di dalam folder coding ya ada folder kerjaan baru kita, misalnya D ya. d.html. Ya. Nih ya. Kerjaan baru kita. Kita sekarang nggak kerja di a.html. Tapi kita sekarang mau kerja di d.html. Ya, dan d.html itu di dalam folder coding. Webinar. Ya, d.html itu d.html itu yaitu dia berada di dalam folder coding dan si coding berada di dalam folder belajar HTML. Ya. Sekarang lupakan dulu a.html ya. Lupakan dulu a.html. Kita nggak kerja di a.html lagi. Jadi lupakan ini dulu. Ya, ini jangan dilihat dulu. Kita sekarang fokus ke d.html. Kita sedang kerja di dalam d.html. Ya, kita ulang lagi. Dan d.html ini ada di dalam folder coding. Ya, dan si coding ada di dalam folder belajar.html. Baik, sekarang kita mau manggil image si C ini. Jangan C dulu lah. Kita mau manggil image si B dulu. Ya. Kita memanggil image B. Gimana caranya?
Kita mau nampilin image B di dalam kerjaan kita di d.html. Kalian bisa ini dulu ya, di screenshot dulu coba. Ya, foto dulu. Screenshot dulu. Jangan screenshot Ana. Astagfirullah. Kalian di lantai berapa? D1 bang. Iya. Di mananya? Ana udah naik ke lantai 2 nih. Lantai 2 nggak dapat di kelas. Ya udahlah, lanjut. Udah screenshot ya? Udah kan? Udah. Oke. Ini hapus ya, yang ini ya. Yang ini tadi kita kerjaan kita di yang A. Sekarang kerjaan kita yang di folder di d.html. Sekarang kita mau manggil si B ini. Ya, mau nampilin image si B. Gimana caranya? Ya, Anda ulang lagi ya. Kita kerjanya di sini sekarang, bukan di sini. Jadi ini lupakan dulu. Anda hapus saja biar enggak ini. Si A ini lupakan dulu si A. Sekarang kita fokus ke si D. Nah, ingat, si D di dalam folder coding. Ya, artinya apa? Dia nggak sejajar dengan si B. Ya, dia nggak sejajar dengan si B. Maka gimana caranya? Caranya kita harus keluar dulu. Ya, untuk Afwan motong bang. Berarti ya, kalau tidak sejajar ini maksudnya itu berada di lain folder. Iya benar. Iya betul. Beda di lain folder. Ini nih yang tanda kurung ini folder ya. Anggap aja folder nih. Atau yang file itu Anda buat gini ya, file. Nih file. Ini file, ini file. Ini folder. Ya. Paham ya, Om dia? Halo? Bang, paham. Alhamdulillah. Oke. Jazakallahu khairan. Ini penting kali ini harus kalian pahami karena nanti bakal dipakai di semua tempat ini. Jadi ini pelajaran paling penting nih. Baik, kita gimana tadi kita memanggil si B ya di kerjaan kita yang di d.html. Ya. Sedangkan si b.png ini enggak sejajar dengan, enggak satu folder dengan si d.html. Ya, kerjaan kita sekarang di sini. Ingat, di sini. Kita di dalam folder coding. Yang folder coding ini ada di dalam folder belajar.html. Ya. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya kita pertama ini ya, istilahnya perjalanan kita nih. Kita ada di sini nih. Kita ada di sini. Kita mau nyampe ke tujuan si b.png. Caranya gimana? Caranya kita keluar dulu dari folder ini. Cara keluarnya gimana? Cara keluarnya enak. __/ Itu cara keluar dari suatu folder. Ya. Misalnya kita ada di tempat coding. Kita ada di dalam suatu tempat namanya coding. Kita keluar dulu untuk masuk ke dalam suatu tempat namanya belajar HTML. Ke dalam suatu rumah belajar HTML. Caranya gimana? Cara keluarnya itu adalah __/ garis miring. Ya. Itu cara keluarnya. Kemudian ini kan di sini ya. Kita di sini. Keluar, berarti kita masuk ke mana? Masuk ke folder mana sekarang kita? Kita ada di mana nih kalau kita keluar dari coding? Ke sini ya? Belajar HTML. Ya bener ya. Di sini udah jumpa nggak si B? Hah? Di belajar HTML ini ada nggak si B? Ada ya. Berarti langsung aja b.png. Tutup. Oke. / tutup ini. Nah, jadi gini cara manggilan. Ya, kalau kita di sini kerjaan kita. Ini berlaku gimana pun ya. Nanti kalau ada ada folder lagi dalam coding, ada folder lagi kerjaan kita di situ berarti nantilah itu ya. Itu ini dulu. Kita sekarang ke sini. Oke. Yang ini udah paham ya? Paham ya, Bang Kia, Hamdi? Paham. Oke. Sekarang kita mau manggil sisi. Sekarang kita mau manggil ke sisi ini. Mau nampilin image sisi. Berarti gimana caranya? Oke. Gimana caranya? Kita keluar dulu dari folder coding. Cara keluarnya gimana tadi? __/ garis miring. Oke, kita sekarang ada di sini. Ada nggak folder c.png di sini? Nggak ada ya. Folder c.png ada di dalam aset. Berarti kita masuk ke folder namanya aset.
Oke, dalam aset ada nggak c.png? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Ada folder yang ada apa? Images. Berarti kita masuk ke dalam folder images. Ya. Dalam images ada nggak c.png? Ada. Ada. Berarti kita langsung panggil c.png. Tutup. Paham ya? Paham. Paham. Baik. Apa fungsi titik 2 ini berarti? Ini artinya apa? Keluar Dari kerjaan. dari folder Dari folder kerjaan yang kita ya. kerjaan. Folder kerjaan kita. Ya, jadi kalau kita mau keluar dari folder kerjaan titik 2 garis miring. Ya. Paham ya? Paham semua? Paham. Oke. kalau dari folder coding ke folder image sama caranya bang? Dari folder coding ke Image. maksudnya gimana? Samanya gimana? Ini coding sama yang images ini satu kan beda folder kan? Ah, Ah, terus kalau kita di folder coding mau pindah ke folder image, ini nih. Titik 2 slash. Ya, kita keluar dulu ke coding. Kalau kita keluar ke coding masuknya kemana? Ke sini kan? Ya kan? Ada nggak image di sini? oh, Nggak ada kan? Berarti kita masuk dulu ke aset. Masuk ya, dulu ke berarti dalam cara aset. yang kedua tadi bang. Ya ini dia nih, ini caranya. Oke, Surat. paham? Coba screenshot lagi. Udah. Udah ya? Udah screenshot ya? Udah. Baik. Sekarang itu sekarang tadi apa? Satu folder. Cuman folder coding. Misal kita buat folder lagi. Misalnya apa sih belajar? Folder belajar misalnya, belajar. Ya, kita folder belajar. Dalam folder belajar ada apa? Misalnya ada folder e.html. Ya, e.html. Oke, sekarang kita mau kerja di sini. Jadi kita lupakan dulu ini. Lupakan dulu ini. Oke, kita mau kerja di file e.html. Ya. Kita mau manggil image dari si b.png. Ya, gimana caranya? Caranya kita keluar dulu dari folder belajar. Ya. Kan kita mau manggil ini ya. Kita keluar dulu dari sini. Gimana keluar tadi? Titik 2 slash. Oke. Kita masuk ke dalam folder mana sekarang? Kalau kita keluar dari belajar. Kita udah keluar dari sini. Kita Belajar masuk ke mana? HTML. Enggak dong. Coding lah. Iya, Oh, di kita bawah keluar dari coding ya? kita keluar dari belajar. Di dalam folder coding ya? Iya, ini nih dalam sini nih. Nah. Oh ya. Ya, ini. Coding berarti. Kita buat gini lah kalau di dalam ya. Ini gini. Nah. Ini gini nih. Ini oh, ini gini. Ini maksudnya di dalam ya. Maksudnya ini si coding aset sama coding di dalam nih, dalam belajar HTML. Oke. Ya, kita keluar dari belajar berarti kita masuk ke dalam kemana sekarang? Coding. Ke coding ya. Nah, di dalam coding ada nggak b.png? Nggak ada ya. b.png itu di mana? Di sini kan, belajar HTML ya. Kita di coding. Berarti nggak ada ya. Caranya gimana? Kira-kira? Keluar lagi. Keluar lagi. Gimana keluar tadi? Titik 2 garis miring. Slash. Ya. Kita keluar lagi. Sekarang kita ada di folder ini ya. Ada nggak b.png di sini? Ada ya. Berarti langsung kita panggil b.png. Ya, tutup ini. Paham nih? Ini berlaku untuk semua. Berarti kalau misalnya kita mau panggil c.png, kita kasih slash assets. Ya. Kemudian ada nggak c.png di sini? Nggak ada. Oh, kita masuk lagi ke images. Dalam images ada nggak c.png? Ada. Panggil. Gitu ya. Paham ya? Paham nggak nih? Paham. Oke. Sekarang kita masuk ke coding kita. Nah, bang, bang, bisa dijelaskan lagi bang yang 2 kali titik 2 itu? Nih.
folder kerjaan kita, file kerjaan kita sekarang ada di sini. Ya, di E ya, Hamdi ya. Nih folder kita, file kita sekarang. Ya. File kita tuh ada di mana? Ada di dalam folder namanya belajar. Ya. Ya, Hamdi. Yap. Oke. Sekarang kita memanggil ini, image ini. Ya. Ini satu sejajar nggak dia nih? Ini dan ini sejajar nggak? Enggak ya. Caranya gimana? Cara kita dari sini kita memanggil ini. Gimana caranya? Caranya apa? Caranya kita keluar dulu dari folder belajar. Ya. Cara keluar gimana tadi? Cara keluar titik 2 garis miring. Ya, Hamdi. Baik, berarti dari belajar kalau kita keluar, kita masuk ke dalam folder mana, Hamdi? Belajar HTML. Enggak lah, kita keluar dari belajar, kita masuk ke folder coding lah ya. Belajar ini dalam coding. Ya. Kita masuk ke dalam coding. Baik. B.PNG sejajar nggak dengan coding? Nggak sejajar ya? Nggak. Berarti kita keluar lagi dari coding. Cara keluarnya gimana? Titik 2 garis miring. Kita masuk ke sini sekarang. Ada nggak si B.PNG di sini? Ada. Oh, jangan kita panggil B.PNG. Bakal nanti di browser kita bakal langsung nampil. Baik. Paham ya? Paham insyaallah. Baik. Sekarang kita masuk ke codingan. Ya, kita masuk ke codingan kita. Aduh, ngapain nggak selesai? Oke. Ini kalau dari codingan kayaknya lebih paham karena ini kan tulisan ya. Jadi kalian bingung sejajar nggak nih kalau codingan nih. Pertama-tama kita nih ya, kita ada di folder namanya belajar HTML di sini. Kalau di layar Ana ada ya tulisan belajar HTML. Ada kan? Oke, kita buat folder namanya assets misalnya. Assets. Cara buat folder gimana? Itu kalian lihat tuh, ada di atas, paling atas. Paham di? Enggak bang, gue pencet, apaan? Oh. Oke, udah buat folder assets. Dalam assets buat lagi folder. Klik lagi new folder. Namanya images. Oke. Dalam asset, ini asset nih, kalian klik asset, kalian klik ini nih. Ya, kemudian klik new folder. Atau di dalam asset kalian klik kanan, ada tulisan new folder di situ. Ya. Kalian buat namanya images. Paham? Baik. Nah, ini tadi gimana? Ini misalnya nih lihat ya. Ana sedang kerja di mana sekarang? Ana sedang kerja di ini ya, index.html ya. Ya. Ana sedang kerja di sini. Misalnya Ana memanggil file ini. Memanggil image ini test.png. Gimana caranya? Langsung ya. Langsung ini ya. Bisa langsung gini, bisa gini. // Gini bisa juga. Sama aja nampil. Nah, gini bisa. Ya, gini nih. Gini bisa, gini bisa. Biasanya kalau kalian ketik gini, nih. Kalian ketik titik, kemudian slash, itu muncul folder yang sejajar dengan dia. Folder dan file yang sejajar dengan dia. Nih. Ana kerja di index.html. Lihat nih, semua ini adalah semua file dan folder yang sejajar dengan dia. Ya. Kalau kalian pakai VS Code bakal muncul. Coba ketik titik dalam src, kalian ketik titik slash, titik garis miring, itu bakal muncul semua folder yang sejajar dengan dia. Nah, ini dia udah mempermudah nih, si VS Code udah ngasih kita jalan yang suatu cara yang mempermudah kita. Tinggal kita panggil, oh ada nggak? Misalnya kita mau manggil test.png, ada nggak di sini? Oh ada, tinggal klik aja, klik langsung muncul, save muncul di sini.
Paham ya? Baik, sekarang Ana mau pindahin test.png ke dalam images. Kalian tarik aja. Move. Ya, sekarang si test.png itu ada di dalam images. Ya, ada di dalam images. Caranya gimana? Kalian bisa buat satu folder biar tahu ya. Kalian buat folder misalnya apa? CSS. Nah, ini nih. Ini maksudnya apa? Kalian punya folder assets, kalian punya folder test.png. Ya, kalian punya folder CSS sama punya folder images ya. CSS ini abaikan aja. Ini biar kalian nampak lah bahwasanya di dalam assets itu ada folder images. Ini nih ya. Kayak kita kerja tadi, assets images ya. Oke, sekarang Ana kerja di sini, index.html. Baik. Ana mau manggil image test.png. Yang test.png itu ada di dalam folder images. Gimana tadi caranya? Nah, masukin ke images, share aja ya. Seret ke images. Baik. Coba lihat layarnya lagi. Kita kerja sekarang. Cara lihat folder file kerja kita di mana? Di sini ya. Ini file kerja Ana, index.html. Oke, sekarang kita kerja di index.html dan kita mau mengambil atau mau nampilin foto. Yang foto itu ada di dalam folder assets dan di dalam folder images. Kayak gini ya. Ini nih, c.png. Kerja kita di sini, kita mau manggil ini, mau nampilin ini. Caranya gimana tadi? Caranya titik garis miring. Titik garing. Ya, titik garis miring. Maksudnya apa? Itu kita lihat folder yang sejajar. Lihat folder yang sejajar. Assets. Ya, kita mau masuk ke dalam assets. Kita masuk ke dalam asset, klik assets. Nah, di dalam assets ada folder nih. Ya, dikasih tahu terus sama si VS Code. Ya, kalau kalian klik titik garis miring itu ada foldernya, ada image, ada filenya ya. Ada nampil ya, Bang Ki? Ya. Ada kan? Nah, di situ Ada. di sini Ana ada dua folder, CSS dan images, ya. Sedangkan file gambar kita itu ada di dalam folder images. Berarti kita klik aja images. Dalam images ada test.png. Kita klik test.png, kemudian kita save, bakal muncul di sini image kita. Paham ya? Ya, di dalam coding lebih mudah kan ketimbang di sini. Ini teori aja lah dalam ini. Ya. Afwan, Tuan, yang ALT belajar ngoding itu untuk apa? Alt ini apa? Alt ini itu sebagai inilah ya, pembackup dia. Untuk nge-backup untuk nge-backup image kita. Kalau misalnya qadarullah kita lagi buka suatu website, qadarullah wifi kita mati. Nah, si image ini bakal nampilin tulisan ini ntar. Kalau nggak percaya, atau misalnya kita typo dalam nulis file kita. Ternyata apa? File kita itu, image kita itu nggak ada di dalam file kerjaan kita, nggak sejajar. Kita typo. Nih, misalnya Anda tulis ini ya. Aslinya kan test.png ya. Anda tulis test.pn, Anda save, bakal muncul nih belajar ngoding. Oh ya. Nah, itu fungsi ALT. Bang, kan nanti bikin file di dalam, kan ada file belajar ngoding ya kan. Kemudian ada di bawahnya File atau images, kan, folder? guys. Harus bedain ya file sama folder ya. Kalau yang folder yang mana? Kalau folder tuh udah gini nih, ini folder nih. Oh, kalau yang belajar itu file. Ini file. Dia file biasanya ada ini ya, ada formatnya. Kalau PDF Ya, misalnya nanti kirim di grup, bla 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 Bang. Coba Bang, lihat .pdf. bentar. Untuk kirim di grup. Ya. Itu kan garis miring jadinya. Kok garis miring jadinya? Kebalik antum itu. Harusnya assets dulu Berarti baru ini- image. Garis miring itu maksudnya ini kalau anak ini. Nih ya, kalau anak delete ini. Nah, itu maksudnya di dalam folder assets itu ada folder image. Itu masuk garis miring. Oh. Ya, dalam folder assets ada folder image.
Ya. Ayo. Baik. Paham nih ya cara manggil ini ya, si ini ya, test.png ini ya. Kalau dia di dalam folder image. Paham ya? Banggi? Haikal. Oke, sekarang case lainnya. Kasus lainnya. Kita buat folder. Ya, namanya apa? Coding. Yang folder itu sejajar dengan belajar HTML. Ya. Lepasin dulu. Jangan kalian klik. Kalian klik di dalam ini. Kalian klik di luar di sini. Kalian klik di ini namanya ini ya. Ini namanya apa lu? Ana lupa sih namanya. Worksheet ya, worksheet. Folder work kita itu di sini nih. Ini work kita. Oke. Ya, kita klik di sini, di mana aja di luar. Kemudian klik kanan, new folder. Ya. Setelah itu new folder kalian tulis coding. Baik. Di dalam coding kalian klik kanan, new file, misalnya apa sih? Kita buat misalnya C ya, c.html. Ya. Enter. Sekarang kita mau kerja di c.html. Ya. Kemudian ya kalian klik folder file.c.html, itu bakal muncul gini ya. Kosong ya. Ya, kemudian kalian ketik tanda seru sekali. Bentar bang, cara ngubah jadi CHTML tadi gimana bang? Bentar ya. Nah ulang lagi ya, Nah hapus dulu. Baik, pertama klik di worksheet kalian. Pastikan kalian jangan klik dimanapun. Kalau di sini artinya apa? Kalian ngeklik kalau ada biru ya. Anda nggak tahu layar kalian. Kalau layar Anda tuh biru. Layar Anda biru. Itu artinya apa? Anda sedang di lain folder. Kursor Anda, kursor tuh ini ya nih ya, nih yang jalan nih, ini kursor. Artinya apa? Kursor Anda sedang ada di dalam folder namanya images. Ini kursor sana. Sekarang Anda mau kursor Anda pindahin. Anda mau pindahin ke sini nih. Anda klik ini, kemudian Anda klik kanan, new folder. Ya, new folder. Kemudian tulis apa? Coding ya. Enter. Ya, ini apa maksudnya? Kita udah punya folder, satu folder lagi, satu folder baru yang sejajar dengan assets, belajar HTML, index HTML dan seterusnya. Ya. Type di dalam coding ini kan biru ya. Anda nggak tahu di layar kalian apa. Pokoknya di tempat Anda itu biru. Artinya apa? Iya biru bang. Biru. Artinya kursor Anda sedang ada di sini ya. Coba Anda klik lain. Nih, berarti kursor Anda sedang ada di sini. Sekarang kalian pastikan kursor kalian tuh di sini di coding. Kalian klik coding, ya. Kalau biru ini dah, nih. Biru atau putih ya, atau apa namanya? Grey lah, grey ya. Ya. Kemudian klik kanan, new file. Apa new file? Terserah kalian membuat file apa. Anda buat contohnya c.html misalnya. Ya, enter. Nah, kita udah ada di sini nih. Nih ya, ada grey ya di sini ya. Ada background grey. C.html artinya apa? Kita sedang kerja di file c.html. Kalau kalian di sini ada nih c.html. Baik, dapat ya, Manggi, Hamdi? Dapat bang. Oke, sekarang kalian klik tanda seru sekali. Kemudian kalian tab. Bakal muncul tuh tag HTML. Muncul nggak Kiana? Muncul bang. Oke, ini nggak perlu Ana jelasin lagi ya, udah Ana jelasin nih. Kalian ulang aja. Oke, sekarang kita panggil tag image. Jangan lupa tutupnya ya. Jangan lupa tutupnya. Itu tutup tuh paling penting. Itu biasanya kalian kalau lupa tutup itu nyari bugnya setengah mati. Tutup aja. Gini. Nih ya tutupnya ya. Baik, di dalam image ada apa? Ada source. Ada property source. Ya tahu ya fungsi source ini apa ya? Untuk manggil file yang ingin kita tampilkan image-nya. Paham ya? Sampai sini paham ya? Oke. Sekarang kita mau nampilin image namanya ini. Pastikan di dalam codingan kalian, di dalam folder belajar HTML ada satu image namanya ini. Terserah namanya apa. Ada satu image pokoknya. Pastikan di dalam folder belajar HTML ada satu image.
ada 2 gambar. Sama kayak ini, kita buat 2 gambar. Ya, paham ya? Paham nggak cara taruh gambar di sini? Ada 2 cara ya. Pertama kalian bisa drag and drop. Kalian drag gambarnya. Misalnya mana ya gambarnya? Misalnya inilah, drag ini ya. Atau ini aja lah yang kecil. Ini Ana tarik. Ini enaknya Mac ya. Ukuran gambar nggak masalah ya? Nggak masalah. Ini tarik ke sini. Pastikan di luar ya, di sini. Jangan di sini nih. Dalam sini. Ingat nih. Kalau kita tarik ke sini maksudnya apa? Di dalam coding. Ini di luar. Di sini nih. Lepaskan. Artinya masuk dia. Kita rename misalnya test 2. Atau di sini kita kasih B ya, b.png. Oke, b.png. Dapat ya? Ada nggak Bang Ki? Image udah untuk masukin ya, Hamdi. Ada nggak satu image di dalam ini, di dalam folder belajar HTML? Iya, gambarnya itu di bawah belajar HTML jadinya Bang. Iya, Gitu. sejajar. Ini kalau kalian tutup gini, ada satu gambar di sini pokoknya. Sejajar dengan di sini nih. Ini dalam belajar HTML. Di sini ada pokoknya di dalam sini ada satu gambar. Terserah Ya, apa di namanya. atas belajar HTML kayak Abang tuh. Berarti kayak Abang tuh betul kan? Iya, betul. Ada ya, Bang Ki? Iya. Oke. Sekarang kita mau pertama manggilin dulu. Manggil image, mau nampilin image b.png. Ya. 15 menit lagi nih. Memanggil image b.png. Caranya gimana? Caranya kita keluar dulu ya dari folder coding. Ya, kenapa? Karena b.png ada di dalam folder belajar HTML. Ya, kayak ini tadi nih. Ini kita ada di sini nih, kerjaan kita. Jadinya apa? Kita mau manggil ini. Jadinya gimana? Kita keluar dulu ke folder coding. Caranya gimana tadi? Titik 2 garis miring. Nah, itu bakal muncul tuh. Ya, kalau di dalam kalian pakai VS Code, kalian ketik titik 2 garis miring, itu bakal muncul folder di luar coding. Folder dan file di luar coding. Itu ada assets. Kalau ya Diana ya, Dilarana ada assets b.png ini nih. Sekarang kita mau manggil b.png. Tinggal kita klik aja. Tab. Kita save. Kemudian jangan lupa klik kanan open with live server. Itu jangan lupa ya. Nah, bakal muncul nih. Ya gambarnya. Ini ya. Cara manggilnya ya. Titik 2 garis miring. Kemudian folder file image kita. Dapat ya? Muncul nggak kalian? Muncul Bang. Aman ya? Berarti ya? Paham ya? Paham. Hah? Muncul? Nggak perlu Bang, jaringan muncul harusnya. Mozilla-nya gimana caranya Bang? Gimana? Klik kanan, open with live server. Munculin Mozilla. Klik kanan, open with live server, ada tulisannya. Kalau nggak ada muncul open with live server, kalian ini berarti di sini ada namanya extensions, ketik aja live server. Live server. Ini paling atas, kemudian kalian install. Ya. Muncul kan? titik garis miring. Kemudian Pertemuan panggil kemarin image. ini Zuan. Hah? Pertemuan kemarin udah diupload Udah. di YouTube pasti. Iya benar. Oke, sekarang kita mau manggil image di dalam assets. Dalam asset dalam images. Gimana tadi caranya? Udah Bang, muncul alhamdulillah. Gimana tadi caranya? Kerjaan kita di sini, kita mau manggil ini. Caranya gimana? Titik 2 garis miring. Oke. Kita ada di mana? Sekarang ada di folder belajar HTML ya. Ya. Kemudian kita panggil si assets. Ya, di dalam assets ada images kan? Kita panggil si images. Di dalam images ada satu file test.png. Oke,
kemudian kita save, muncul image-nya ya. Paham ya? Dapat ya? Ya, ini begitupun gitu. Dan kemudahan yang diberikan oleh si VS Code itulah enaknya. Kalau kalian ketik ini juga, misalnya kalian di sini nih, kalian ketik titik slash. Titik slash itu apa maksudnya? Dia ngecek folder yang sejajar. Itu titik slash, titik garis miring. Dia ngecek folder yang sejajar. Kalau titik garis miring, dia ngecek folder di luar folder kerjaan kita. Ya. Bakal muncul tuh semua tuh folder di luar kerjaan kita. Coba kalian ngetik lagi misalnya titik garis miring. Ada folder belajar HTML, itu folder di kerjaan kita nih. Folder namanya parent folder. Nah, kalian ketik lagi titik garis miring, itu folder di luar folder belajar HTML dan seterusnya. Ini nggak ada di sini ya, karena ini dia baca di komputer kita. Paham ya? Ya. Berarti titik garis miring, assets, images, test.png, save. Muncul gambarnya. Tapi begitu juga kalau di dalam coding ada folder baru namanya belajar. Ini anda cepet ya karena waktunya ada sedikit lagi. Kita buat d.html ya. Caranya sama lagi, buat tanda seru, tab. Oke, kita buat tag image. Ya, ini kalian ini ya. Mendingnya kalian ngetik satu-satu jadi kalian teringat. src kalian ini. Kemudian kita mau nampilin folder ini, file ini. Gimana caranya? Kita keluar dulu dari folder belajar. _2 slash. Ada folder belajar ya. Ya. Habis itu gimana lagi? Kita keluar lagi dari folder belajar. Kita ada di folder coding _2 slash. Ya, ada folder sekarang assets, B dan seterusnya ya di layarnya. Kemudian apa? Kita mau nampilin b.png, kita ketik aja b.png atau klik di sini ada ya. Klik b.png, kita save. Kemudian open with live server. Open with live server ini kenapa kita butuh open with live server? Karena kita kerja di kerjaan yang lain ya, bukan yang tadi. Oh ya. Jadi kita open with live server lagi gitu. Baik. Ini yang b.png. Kalau kita mau nampilin yang di dalam folder assets, gimana caranya? _2 garis miring. Kita keluar dari folder belajar. Kemudian kita keluar lagi dari, sekarang kita ada di folder coding ya. Sekarang kita keluar dari folder coding. Kita ada di folder belajar HTML. Kemudian kita masuk ke dalam folder assets. Ya, kita masuk ke dalam folder image. Kemudian ada di situ folder file test.png. Kemudian kita save, bakal muncul di sini. Oke. Paham ya? Paham. Baik. Nah, ini cara manggil folder kayak ini itu berlaku di semua tag yang butuh manggil folder, manggil file. Cara ini dipakai dimanapun, di semua tag yang butuh manggil file. Ada nanti misalnya tag video, kita mau nampilin video, kita pakai tag video, dan video itu butuh manggil file, ya. Caranya gimana? Caranya kayak gini juga, sama persis caranya kayak gini. Kemudian ada misalnya tag link. Tag link ini apa? Dia memanggil file CSS. Ya, ada href deh biasanya. Href entah apa ref gitu, ada lupa. Pokoknya dia butuh manggil file CSS. Caranya gimana untuk cari file CSS? Gini caranya. Ya, ada tag script. Dia mau apa? Mau manggil file JavaScript. Caranya gimana? Caranya gini juga. Caranya kayak yang ngajarin. Ada tag A, anchor tag namanya. Dia memanggil file HTML yang lainnya. Caranya gimana? Caranya persis gini juga. Jadi pemahaman folder ini itu dipakai di semua tag yang membutuhkan pemanggilan file atau folder. Nggak ada folder, file. Ya, jadi ini poin paling penting. Ini pemahaman yang paling penting harus kalian pahami. Jadi Anda nggak mengulang lagi ke depannya, ya. Ini harus kalau kalian ingat lah nih cara manggilnya. Dan alhamdulillahnya
si VS Code udah mempermudah kita. Mempermudah dengan cara apa? Kita bisa ngecek, kita ketan titik garis miring, ya itu bakal muncul file yang sejajar dengan atau folder sejajar dengan dia. Ya, kalau titik garis miring. Kalau titik garis miring berarti apa? Dia nampilin folder atau file yang di belakang di luar dia. Ya. Jadi kalian bisa lihat gitu. Baik. Mungkin ini aja untuk hari ini kita ngambil cara manggil file aja hari ini. Ya untuk ke depan mungkin Ana nggak bakal ngulang lagi cara manggil file. Ya, ini harus kalian ingat, kalian murojaah. Kedepannya kita mungkin bakal coba mungkin nampilin video atau karena ini paling Ana nanti coba cara manggil file HTML yang lainnya pakai anchor tag ya. Setelah itu coba nanti kita masuk ke form itu inputan ya, inputan kayak misalnya kalian mana nih ya, ke Facebook misalnya. Di Facebook kan ada login ya, ada email, password. Nah itu inputan namanya. Kita bisa ngetik itu inputan, itu form. Nah, nanti akan kita pelajari itu. Ya setelah kita pelajari itu baru kita lari ke yang namanya CSS. Baik. Paham ya? Ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Ada enggak? Aman. Aman ya, Hamdi aman ya? Aman masuk. Jauhnya bisa. Hamdi, maghrib di sana jam berapa Hamdi? Ini udah maghrib bang. Amdi lagi siap-siap sholat. Iya jam berapa? Jam Jam 17.50. Oh berarti besok kita cepetin ya. Sebelum 17.50, 17.45 tuh sudah selesai lah. 17.40 lah kita selesai ya. Toib, itu aja ya. Haikal nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan ya? Tapi mulainya agak cepat aja bang. Ya mulainya agak cepat. Agak cepat bang. Ya Toib. Mungkin itu aja hari ini ya. Jazakallah khairan bang. Lebih kurang Ana mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.